Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu peserta webinar Info Session Syakaria University untuk program S2 dan S3 di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Insya Allah sebentar lagi acara kita akan kita mulai. Terima kasih sudah berkenan menunggu. Bapak Aam Slamet Rusdiana sudah join bersama kita. Insya Allah acaranya akan kita segera mulai. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillah, saya ulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan peserta dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang sudah join di Info Session dari Sakarya University untuk program Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk S2 dan S3 pada malam hari ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah bersama Pak Aam Slamet Rusdiana. Beliau merupakan dosen dari Sakarya University. Tentu bagi Bapak Ibu yang apa namanya akademisi, praktisi ataupun peneliti di bidang ekonomi dan keuangan syariah tidak asing dengan beliau. Di malam hari ini eh, kami dari XR Update bersama Pak Aam apa namanya ingin memberikan eh, informasi ya gitu ya kepada rekan-rekan sekalian yang mungkin mencari peluang untuk melanjutkan studi di Turki di bidang ekonomi dan keuangan syariah dan wabil khusus dalam konteks ini adalah di Sakarya University Turki. Nah, nanti kita akan mendengarkan sharing dari Pak Am, begitu juga kita bisa nanti lihat sharing ya dari dengarkan sharing dari beliau, insight dari beliau terkait program studinya, mungkin juga mata kuliahnya. Dan tak kalah penting juga mungkin bagi Bapak Ibu yang dari perguruan tinggi, Bapak Ibu dosen juga boleh mendiskusikan terkait potensi kerjasama gitu ya, research collaboration. Nah, bagi teman-teman yang mau melanjutkan studi juga bisa mendiskusikan terkait proses studinya, biaya studi, hingga beasiswa ya. Nah, juga nanti kita akan bisa mention. Nah, Bapak Ibu sekalian ini mohon maaf Pak Am akan join kembali seperti ada kendala teknis di Zoom beliau. Insya Allah dalam beberapa menit, 1-2 menit lagi akan join kembali bersama kita. Nah,
Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah menunggu. Kita akan dibersamai oleh Pak Aam, selaku dosen dari Sakala University. Kita akan mendengarkan sharing dari beliau terkait program-program di bidang ekonomi dan keuangan syariah dari Sakala University untuk S2 maupun S3. Kita juga akan bisa mendapatkan insight dari beliau terkait struktur perkuliahan, mungkin juga beasiswa, proses pendaftaran, biaya kuliah, hingga juga mungkin potensi-potensi kolaborasi yang bisa kita lakukan nanti gitu ya. Nah, untuk itu tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan Pak Aam untuk sharing kepada rekan-rekan yang sudah join di Zoom ini, Pak Aam. Nah, nanti setelah Pak Aam sharing, mungkin sekitar 30-40 menit, kita nanti bisa lanjutkan dengan diskusi. Namun teman-teman yang sudah ada pertanyaan juga tidak mengapa, nanti kalau sudah ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom chat ya, nanti untuk kita bisa juga bahas di akhir sesi. Silakan Pak Aam. Tes, Assalamualaikum. Suara saya terdengar. Sudah terdengar Pak. Apa kabar Mas Dika Alhamdulillah baik Pak Am. dan teman-teman semua? Saya mohon maaf ini agak telat. Mohon maaf. Tadi agak sedikit problem dan Alhamdulillah senang sekali. Bismillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala Nabi Mustafa wa ba'd. Baik, teman-teman ya. Perkenalkan, saya Pak Am Selamat Rusdiana, temannya Mas Dika. Mas Dika ini di Indonesia sekarang rising star, terutama eh, fintech, AFC, siapa yang nggak kenal beliau, eh, dan calon PhD student, insya Allah sebentar lagi. Amin. eh tapi saya ingin kenalan dulu dengan teman-teman ini, biar tahu, biar saya jelas ininya. Ini boleh, ini malam-malam ya di Indonesia ya, ini di sini jam Ya, 3:30 Mas, jam 4, jam 4 kurang. di Ini sini jam sebentar liburan nih, 8 kurang, Pak. kawan kurang ya. Oke, jangan nggak usah lama-lama kalau begitu ya. Mungkin Hmm. maksimal 8:30 atau apa karena khawatir sudah ini. Tapi saya ingin kenalan dengan semua teman-teman eh di sini karena nggak tahu juga ininya muka-mukanya. eh Teman-teman di sini eh ada yang backgroundnya gimana, S1 nih atau gimana? Ya, Acungkan tangan yang sedang S1 atau boleh mungkin acungkan yang tangan yang S1, nah, yang sedang S1 S1 atau ataupun lulusan S1 kali Pak Am, ya. Yang S1 boleh ataupun S1 atau lulusan. lulusan S1 silakan. Boleh raise hand. Nah, apa ya? Wah, ini ada calon mahasiswa nih, insya Allah. Sambil Oke. saya kenalkan. Assalamualaikum Mas Izra, Mas Handika. Ini Mas Izra bisa dibuka itunya apa audionya. Oke. Ya, ya. Waalaikumsalam, Ustadz. Siap. Nah, ini mungkin teman-teman yang lain mungkin ini sekalian Mas Handika juga saya kenalkan. Ini Mas Izra ini dosen UIN Jogja. Mungkin kalau tulisan di jurnal Islam Marketing banyak tulisannya. Apa namanya? Dosen UIN apa namanya Jogja. Timnya setim sama Gus Koyum, Mas Koyum. Dan sekarang sudah diterima di Sakarya ya. Jadi ini sudah Alhamdulillah. berencana Alhamdulillah. Mas Dika Berkat Ustadz Am. di program PhD dan insya Allah semester depan ya, akhir September atau Oktober. Dan ini jalurnya bukan beasiswa YTB, bukan, karena kalau tahu kita bicara Turki kan YTB ya kebanyakan nih kalau scholarship. Nah ini jalur reguler. Jadi ini sekalian saya jelaskan lah. Tadi terima kasih teman-teman yang S1 tadi sudah acungkan tangan. Nanti saya ini aja. Makasih Mas Izra. Nanti ini lagi. Kemudian yang S2, yang sedang S2 atau yang sudah S2, boleh acungkan tangan, boleh? Biar saya Ya. ingin tahu. Boleh acungkan tangan atau boleh juga tulis di chat kali kalau misalnya yang Boleh, boleh bingung. biar nanti saya tahu ini ya. Tapi saya lihat ini Ini ada beberapa yang udah S2 sih Pak. Pak Am. siapa Kalian tuh? ada. Ini Ahmad Zainul Abidin, ini Pak Ibnu Mutakin, Oh. ini beliau dosen dosen YIN UIN Kudus, nah, juga udah S2. Baik, Ada baik. beberapa yang S2 juga nih Pak.
Nah, ini Pak Baik. Ibnu. Nah, Pak Ibnu S2. Oke, baik. Tadi ada juga di chat ada Mas Ahmad Zainul Abidin. Nah, Baik, baik. Jadi justru ini kalau tadi ini banyak yang S2 ya, yang sudah S2 dan mau S3 mungkin ya, berarti ini kan mau mm, S3. Baik, makasih teman-teman. Ini 30 orangan ya kira-kira. Yang pertama salam kenal, mungkin sini ada yang sudah kenal. Saya dulu di Tazkiyah S1-nya, Tazkiyah Bogor, kemudian S2-nya di Ibnu Khaldun Bogor, S3-nya di Airlangga, baru lulus 2023, nulis tentang wakaf dengan promotor saya Prof. Aditya Sukmana dengan Prof. Nisful Laila, mungkin kenal kalau di dunia ekonomi Islam ya. Wakaf mungkin Prof. Aditya, beliau promotor profesor saya. Saya baru di Sakarya ini tahun kemarin, teman-teman, Mei tahun kemarin, dan paling tidak sampai tahun depan, Mei kontrak saya. Tapi ya kita lihat ke depan mungkin masih di sini atau tidak nanti kita lihat. Tapi intinya begini teman-teman. Yang pertama mungkin ini silaturahim, dan tadi ada yang alumni Tazkiyah yang sudah pesantren Azkiyah tadi ya. Jadi berarti kan santri saya itu kan. Jadi saya ada bikin pesantren namanya Pesantren Riset Azkiyah di Bogor, sudah 3 tahun lah, 3 tahun jalan. Itu kalau total sih sekarang jumlah santrinya adalah 40-an lah. Nah, tapi itu ada yang belajar setahun, ada yang pesantren kilat gitu ya. Nah, tapi pesantren itu sebenarnya outputnya adalah teman-teman. Baik, ditunjuk, terima kasih ya. Jadi outputnya pesantren itu dulu itu bagaimana producing atau menghasilkan akademisi muda, peneliti muda, dosen muda yang bagus publikasinya, yang bagus ininya lah ya, yang bagus isi risetnya. Nah, dan alhamdulillah beberapa misalnya ya saya sering sebut lah, ada Aisyah namanya dari Tazkiyah itu H-index Scopusnya sudah 6 gitu ya, sama kayak Mas Izra lah. Tapi kalau Aisyah ini masih junior gitu. Tapi alhamdulillah, maksudnya begini teman-teman. Saya dengan beberapa kolega membuat pesantren riset itu semacam ada kurikulumnya lebih kurang 1 tahun. Jadi diajarin gimana nulis, gimana publikasi, dan gimana belajar metodologi penelitian kuanti dan kuali gitu. Karena sekarang ini misalnya contoh di Sakarya, Sakarya ini kampus negeri di Turki. Nah, sekarang ada 80.000 mahasiswanya, sekitar 700 itu mahasiswa Indonesia. Jadi salah satu paling banyak mahasiswa Indonesia di Turki ya Sakarya ini. Di Istanbul banyak 1.000, 2.000, 3.000, tapi kan banyak kampusnya. Tapi kalau di sini 700 itu di Sakarya aja. Sakarya itu kota kecil di antara Istanbul dan antara Ankara. Mungkin yang sudah pernah ke Turki, Istanbul ya tahu, tapi kalau Ankara kan 5 jam 6 jam ke tengah, ke arah Asia. Nah, Sakarya itu tengah-tengah. Tengah-tengah antara itu 2,5 jam sampai 3 jam dari Istanbul. Nah, jadi ini kota kecil tapi memang kota yang aman untuk belajar lah. Karena kalau Istanbul itu kan amannya untuk main, enaknya buat main kalau Istanbul ya. Tapi kalau distraksinya banyak gitu ya kalau Istanbul. Tapi kalau di sini itu jauh dari mana-mana kalau untuk main ya ke Istanbul bisa sih kalau mau main ya 2,5 jam tapi ya belajar. Nah, saya sudah setahun dan sekarang di ekonomi Islam. Jadi saya nggak tahu ini background di sini teman-teman ekonomi Islam atau yang ada yang bukan ekonomi Islam, tapi saya lihat Mas Dika ini lebih ininya ke ekonomi Islam ya. Saya lihat apa namanya termasuk juga ini mungkin jadi mestinya familiar lah. Mungkin pernah baca tulisan saya mungkin ya atau mungkin publikasi saya dan seterusnya. Nah, eh, begini, sekarang em, saya ini apa namanya asisten profesor di sini di Sakarya University dan ingin mengundang teman-teman begitu, terutama yang memang ingin apa ya, kecuali Mas Izra dia udah PNS di UIN Jogja. Saya sebenarnya ingin mengundang teman-teman yang belum punya niden gitu ya, misalnya yang mau S2 atau S3 tapi belum punya niden, misalnya bisa jadi untuk ya mungkin nanti bisa berkarir sebagai akademisi dan mungkin juga sebagai dosen, dan nggak mesti di Indonesia gitu, mungkin bisa di sini atau di mana gitu. Jadi eh, apa namanya, eh, karena begini teman-teman, karena peluangnya besar. Jadi sekarang itu sebagai informasi, supplier apa ya, supplier akademisi global itu dari IPB teman-teman, dari India, Pakistan, Bangladesh gitu ya. Nah, padahal kita juga sebenarnya bisa.
orang-orang Indonesia gitu ya, akademisi Indonesia itu bisa sebenarnya. Tapi mungkin karena mungkin ya bahasa mungkin English gitu, mungkin kita relatif lebih ini ya dibanding tadi itu IPB itu, atau mungkin Malaysia gitu kan, mereka lebih baik mungkin ya dari sisi bahasa gitu. Demikian juga, tapi kalau dari perspektif konten sebenarnya, artinya konten materi mengajarnya, termasuk dalam hal ini misalnya publikasi, kita nggak kalah sebenarnya gitu. Jadi satu itu saya ingin mengundang teman-teman karena mumpung saya juga di sini untuk belajar di sini gitu. Nah, satu yang kedua, terutama untuk teman-teman yang ingin belajar terkait Islamic Social Finance, dalam hal ini wakaf ya. Nah, itu di sini tempat yang bagus juga di Turki. Mungkin teman-teman tahu di sini Ottoman Wakaf itu salah satu yang paling sangat kaya ya sejarahnya. Demikian juga ininya ya, apa namanya, kultur dan seterusnya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dan memang gandrung di Islamic Social Finance dalam ini wakaf, ini welcome sekali gitu. Gitu. Ya, selanjutnya sebegini teman-teman. Selanjutnya saya ingin lebih ke struktur bagaimana ininya gitu kan, apakah scholarship ataukah non scholarship, karena kan Turki ini kan masuk Eropa gitu ya. Tapi ya batas antara Eropa Asia kan gitu ya. Eropa dan Asia. Tetapi kita sudah gabung dengan Erasmus. Kita kan EU juga kan. Jadi apa namanya, Erasmus termasuk. Jadi makanya uh, kalau kuliah misalnya di Eropa, tentu kalau bayar sendiri kan lumayan lumayan mahal gitu ya. Çok pahalı kalau dalam bahasa Turkinya, mahal banget. Tapi kalau let's say di sini misalnya teman-teman di Sakarya ini, nah ini sekarang nih, ini masalah ini nih, apa namanya, eh saya juga mungkin ngasih info ke Mas Izra nih. Kayaknya naik Mas sekarang semesteran itu, kemarin kan 7.500 tele. Tapi sekarang 10.000. Sayang sayang sekali nih. Jadi naik jadi 10.000 tele. Jadi 10.000 tele itu kira-kira sekarang 4 juta lah, atau 3,9 lah gitu per semester. Jadi teman-teman di sini di Sakarya ini kira-kira per semesternya itu sekarang ini untuk S2 S3 yang international program itu sekitar 4 juta per semester. Jadi let's say dan tidak perlu bahasa Turki gitu, tidak perlu bahasa Turki untuk yang kelas internasional. Jadi misalnya di ISEFAM ini, ISEFAM itu Departemen Ekonomi Islam di Sakarya, itu ada 2 kelas, ada kelas Turkce, ada kelas bahasa Turki. Dia harus tomer dulu kelas bahasa Turki setahun, baru kemudian semester 1. Nah, tapi ada yang kelas kedua adalah international program, dia kelasnya bahasa Inggris, jadi langsung nggak perlu tomer. Nah, tapi bedanya kalau kelas internasional ini dia harus ada TOEFL-nya sekian angkanya, atau sebelumnya dia kelas internasional, kelas bahasa Inggris. Misalnya S2-nya dia kelas bahasa Inggris, atau S1-nya kelas bahasa Inggris. Nah, itu bisa kelas internasional. Nah, itu tadi segitu Mas. Sekarang naik 10.000 tela ini. Tapi mudah-mudahan lah bisa, masih nggak terlalu besar ya naik apa namanya perubahannya. Itu kenapa relatif murah dibanding Eropa? Karena ini satu, memang semacam disubsidi begitu teman-teman, oleh pemerintah Erdogan terutama, karena Erdogan ini sangat pro terhadap pendidikan. Jadi kalau mahasiswa di Turki itu sangat dimanjakan, transportnya apanya pakai kartu ya, itu murah, atau mungkin makan di kampus ada namanya Yemekhane, apa istilahnya, kantin kampus itu murah, murah untuk mahasiswa gitu. Relatif murah, bahkan mungkin ya murah lah, beda dengan umum gitu ya, penduduk umum gitu. Jadi makanya itu juga saya mengundang welcome untuk teman-teman ikut belajar, terutama yang ingin apa tadi mendalami wakaf gitu ya, lalu kemudian ingin merasakan suasana Eropa gitu ya. Demikian juga di Turki ini kan dari perspektif apa tourism atau apa namanya, apa ya, ya mungkin teman-teman tahu lah kalau di IG atau di sosmed kan seperti apa ininya ya, kan dikenalnya just tip atau ini ya, jadi guide gitu gitu ya. Artinya secara eh, suasana suasana Eropa lah gitu, tapi masih mayoriti Muslim gitu. Nah, jadi itu, dan yang terakhir tidak kalah penting ya, mumpung ada saya gitu, artinya
nanti teman-teman bisa langsung belajar dan bagaimana publikasi. Jadi sekarang saya terus terang ingin sangat sangat apa namanya memerlukan teman-teman yang apa namanya yang mungkin ingin apa namanya berkecimpung nanti di dunia riset akademisi. Ini sebagai notes ya, kalau mungkin sekarang ini di Indonesia sebagai akademisi dosen itu belum terlalu ini ya kebijakan pemerintah itu ya, maksudnya salary-nya apa. Tapi kalau kita bicara Eropa atau Amerika atau misalnya di sini di Turki ya, itu termasuk yang inilah misalnya Malaysia itu juga itu sangat baik lah. Mungkin kedua terbesar tuh kalau dari sisi salary itu, kalau dari sisi eh, apa namanya kerja ini ya tipe kerja gitu. Nah jadi eh tapi gini teman-teman, saya dari mana mulainya ya. Tapi intinya mungkin teman-teman bisa coba lihat, ada yang sudah pernah buka IG-nya Sakarya Univ? Sudah? Coba kalau yang belum, saya coba share ya, sebentar ya. Saya coba share. Nanti silakan bisa dilihat di sana. Di sana itu lengkap ininya lah. Maksudnya mau lihat kampusnya langsung atau apa di situ bisa bisa terlihat. Saya sambil share ya, sebentar. Oke. Nah, ini dia. Saya share ke chat ya, mana chat? Oke. Nah, ini teman-teman. Nah, silakan bisa dilihat di sana. Saya bisa sambil share screen nggak, Mas? Bisa, Bisa Pak. ya? Hmm. Bisa ya. Jadi nanti teman-teman silakan di sini bisa lihat nih eh, suasana kampusnya, apa apa namanya plus minusnya gitu ya. Nanti saya sampaikan juga seperti apa kekurangan dan solusi. Tapi intinya ini contohnya ya. Kita mungkin mulai dari ini saya sambil jelaskan seperti apa ininya apa namanya beberapa ini termasuk sekarang termasuk tadi negeri dan termasuk yang paling banyak dari sisi mahasiswa 80.000 kalau totalnya. Lalu kemudian dia itu nanti di sini ya saya lihat. Ini sudah terlihat apa? Screen saya sudah nampak atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Nah, ini dari sini. Organisasi program. Ah, oke ini. Ini jadi ada sekitar 75 program prodi ya yang akreditasi itu satu. Lalu kemudian termasuk yang ekonomi Islam ya. Demikian pula sebentar. Maaf. Oke, baik. Lalu kemudian sekarang ini, nah ini penting. Sekarang ini Sakarya ini kalau dari sisi apa namanya performa ranking, kampus-kampus Turki ini banyak yang belum ikutan QS sama THR rank. Kampus itu ada perankingan akreditasi ya global QS Times Higher Education. Ini baru pada ikut kampus-kampus itu. Padahal dari sisi infrastruktur apa tuh sudah bahkan jumlah mahasiswa dari luar negerinya tuh ada 60 negara yang sebagai mahasiswa di sini. Contohnya di Sakarya ya. Jadi maksud saya dari sisi itunya sudah sangat layak. Termasuk juga Sakarya ini strong research university kandidat. Jadi dia mau naik level kepada research based university. Artinya adalah memang nanti mulai tahun ini insya Allah kita akan masuk ke research based university dan itu dana-dana lebih besar dari sisi riset. Termasuk misalnya Erasmus, teman-teman. Mungkin sudah pernah dengar Erasmus dan Horizon. Jadi itu ada semacam apa namanya research gain yang bisa diakses oleh mahasiswa maupun juga oleh dosen. Misalnya mahasiswa yang mungkin belum tahu ya. Jadi mahasiswa itu kalau Erasmus mahasiswa di sini itu bisa satu semester pertukaran
apa namanya Erasmus di kampus Eropa lain yang sama, yang fakultasnya sama atau yang departemennya sama, begitu. 3 bulan sampai 12 bulan gitu ya. Dan juga bisa Erasmus yang sifatnya internship. Jadi antar kampus Eropa. Nah, itu biasanya banyak digunakan peluang-peluang mahasiswa S1 terutama di sini, S1 S2 yang apa namanya ke Eropa lah, sambil belajar sambil mungkin ya jalan juga punya pengalaman gitu ya. Jadi satu semester itu dipindahin nilainya gitu ya dari kampus itu. Dan itu pendanaan dari Eropa ya, Euro begitu. Nah, demikian juga riset-riset keren. Jadi ini sekarang saya sedang dalami juga dan itu mau nggak mau dengan mahasiswa. Jadi tim-tim riset itu dengan mahasiswa. Makanya tadi saya memerlukan asisten-asisten peneliti yang mahasiswa S3, S2. Nanti insya Allah mungkin Mas Izra dan seterusnya juga nanti pasti akan saya ikutkan. Dan itu ya tentu dananya juga sangat ini gitu ya. Karena Horizon Erasmus itu basisnya adalah Euro dan itu antar kampus. Jadi 3 kampus beda negara. Nah, sekarang Erasmus Plus bisa juga dengan kampus Turki dengan Indonesia, kolaborasi dan seterusnya. Itu terbuka lebar. Nah, mahasiswa bagaimana? Mahasiswa ada peluang juga program khusus mahasiswa. Demikian juga gabung sebagai asisten peneliti dari dosennya yang mungkin dapat proyek. Nah, itu sangat bisa diakses. Jadi teman-teman, ini salah satu kelebihan menurut saya nanti kalau kalau bisa ikut belajar di sini. Nah, begitu ya. Jadi dari perspektif riset ini sangat sangat membantu Anda nanti, terutama kalau apa namanya teman-teman ingin dari sisi apa namanya sebagai akademisi gitu ya. Banyak lagi, tapi sebenarnya saya ingin beberapa saja apa namanya yang sebentar saya charger dulu. Nanti welcome ya, sambil ada pertanyaan-pertanyaan boleh sambil di-chatkan boleh, biar nanti langsung saya jawab, Hmm. biar nanti efektif juga waktu. Ini udah ada Uh, satu pertanyaan Pak Am, mungkin nanti bisa sambil Bapak jawab oh juga. apa? Boleh. Selain social finance, misal studi Islamic finance yang lainnya gimana Pak kalau di Sakarya sendiri? Mungkin dari bimbingan Pak Am atau yang Bapak Am ajar nih punya area of interest di sektor Islamic finance lainnya apalagi selain social finance Pak dan bagaimana gitu ya? Baik, makasih. Ya tentu yang lain juga banyak. Maksudnya Islamic banking, Islamic insurance, ya tentu ada dan dibuka. Artinya zakat dan macam-macam termasuk fintech. Eh, 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 kita memang secara apa profesor di ISFM ini total berapa 12 ya, dan memang belum ada yang full profesor, jadi masih associate profesor atau dosen kalau di Turki ini dosen DR itu kalau tulisan itu. Saya masih Okur Uyesi, itu berarti asisten profesor saya, posisi saya sekarang. Tapi tentu welcome. Artinya dan ini kan growing Islamic finance ini sama ekonomi ini di Turki terutama pasca Erdogan jadi presiden 2003 gitu kan. Beliau welcome Islam dan juga welcome Islamic finance yang berkaitan dengan ini kan. Jadi termasuk ya supporting juga terkait partnership ya, participation bank, artinya Islamic bank gitu ya, bank syariah. Jadi topik lain ya tentu welcome. Tapi maksud saya wakaf itu ya memang itu apa namanya jagonya gitu kan, jagonya. Tapi ya yang lain ya welcome dan terbuka, termasuk misalnya kan isu-isu sekarang kan ya lebih digital finance ya kan, SDGs ya itu ada juga, dan itu apa namanya ya apa namanya Anda juga nanti bisa bisa akses itu gitu ya. Seperti itu Mas. Nah kemudian sambil jalan ya nanti kalau ada pertanyaan monggo. Yang lainnya adalah ini terutama untuk ini ya teman-teman yang ini urusasi dari SIM programming, artinya memang Sakra ini sangat ya apa diverse gitu ya. Jadi termasuk salah satu kampus yang apa yang oh, mahasiswa internasionalnya paling banyak. Kalau nggak salah ya 8% atau berapa ya. Dan tadi dari 60 kalau tidak salah ya, hampir sekitar 50-60 negara. Jadi ya memang
diverse sekali. Tentu ya Turki yang paling banyak, tapi kan 8% itu termasuk banyak itu, masuk banyak itu mahasiswa internasional. Jadi ya tentu ini juga ini kan secara nanti kita mungkin kultur kan global ini gitu ya. Demikian juga nanti ada Erasmus, ada Maulana, ada Farabi. Jadi ada beberapa program exchange gitu, dan itu teman-teman bisa akses gitu. Oke, kemudian, aduh, kok saya ini melulu ya, salah harusnya. Baik, dan ini nanti semua nanti teman-teman bisa lihat di sini di apa namanya di IG-nya, atau nanti kalau di webnya kebanyakan mayoritas bahasa Turki, jadi mungkin eh, apa namanya perlu di ini dulu ya. Tapi kalau di sini ada yang bahasa Inggrisnya. Gitu. Nah, ini termasuk juga dua degree minor opportunity. Ini tuh untuk S1 sih. Jadi nanti dia bisa dua degree, tapi khusus untuk mahasiswa tertentu yang misalnya IPK-nya cukup ya, memenuhi. Gitu. Jadi dia nanti bisa langsung dapat dua ijazahnya. Tapi tidak semua ya, tidak semua. Jadi dia hanya beberapa mahasiswa yang memang sudah mencukupi nilainya gitu ya. Di sini namanya AKTS, kalau SKS namanya AKTS, dan dia sudah ini dengan bolonya, jadi sudah Eropa. Jadi misalnya kalau S1 di sini atau sudah di sini mau lanjut S3 itu tidak perlu penyetaraan lagi karena sudah ini Eropa gitu. Apa namanya, ijazahnya sudah bolonya nomor berapa ininya ya. Jadi let's say yang banyak, karena mayoritas gini, bedanya antara Turki sama Eropa atau Amerika itu begini teman-teman. Mungkin sudah tahu atau mungkin belum. Kalau orang Indonesia yang kuliah di Eropa atau di Amerika itu kan mahasiswa postgrad ya. S2 S3 yang banyaknya, betul ya. S1 kan dikit ya. Yang di Eropa atau di Amerika kan dikit ya. Nah, tapi kalau di Turki ini yang banyaknya mahasiswa S1 gitu. Orang Indonesia yang kuliah di sini itu mahasiswa S1, sementara mahasiswa S2 S3 itu lebih sedikit. Gitu. Jadi apa namanya? Makanya kemudian di Turki ini misalnya mau lanjut S2 gitu ya, atau mau lanjut S3. Nah, itu ijazahnya itu salah apa Sakarya ini sudah apa namanya? Standar Eropa. Sehingga tidak perlu lagi penyetaraan atau proses tertentu. Jadi bisa langsung. Nah, itu salah satu kelebihannya. Ada namanya AKTS. Jadi selain ijazah juga ada itu. Begitu teman-teman. Nah, ini apa namanya? Ini lainnya ya. Lalu kemudian ada beberapa yang lain ya, termasuk juga misalnya perpus 24 jam itu dan seterusnya lah ya, itu misalnya fasilitas riset itu sudah biasa lah, misalnya apa namanya langganan Scopus itu sudah jelas gitu ya, itu nanti teman-teman bisa akan dapatkan. Jadi itu European standar lah seperti itu. Demikian pula apalagi ya yang penting itu. Nah ini Izin Pak, ya silakan. ada yang bertanya juga di chat Pak. Mhm. Apakah bisa membawa keluarga dan untuk administrasi seperti visa, asuransi, dan lain-lain bagaimana? Dan mungkin kira-kira berapa biayanya Pak? Ini mungkin untuk yang Baik, baik. berkeluarga. Terima kasih pertanyaannya. Baik. eh di sini ada beberapa mahasiswa saya yang S3, YTB sih. Ada dosen UNER namanya Denizar, Mas Denizar. Ada juga dosen Gunadarma, Siti Rahayu namanya, sama ekonomi Islam juga S3, YTB. Bawa keluarga itu. Dan apakah bisa bawa, dan bagaimana asuransinya? Ya tidak, detailnya nanti saya kurang tahu, tapi begini teman-teman. Itu mereka ada visa keluarga, ya, ada visa keluarga, dan itu nanti istilahnya apa, ikamet, kalau bahasa ini KTP itu ikamet. Tentu nanti harus bayar, ada insuran dan seterusnya, tapi tidak semahal Eropa. Setahu saya kemarin, misalnya contoh, misalnya kalau mahasiswanya tadi Denizar itu ya, S3 atau masuk S3, dia bawa keluarganya, anaknya 2, bahkan satu lahir di sini. Tapi itu ya TB ya. Nah, itu ikametnya, KTP-nya itu kan buat di sini, dan itu apa namanya, dalam rupiah berapa ya? Per orang itu mungkin berapa ya? 1 juta atau 2 juta untuk buat itunya. Insurannya ada, tapi artinya tidak seperti Eropa yang perlu sekian puluh juta per orang gitu ya, atau mungkin Australia juga ya kalau tidak salah. Jadi sangat terjangkau dari sisi itu, dan bisa bawa keluarga.
gitu ya. Ini kebijakan terakhir ya. Jadi hampir semua di sini yang berkeluarga itu bawa keluarganya. Nah, ada yang YTB ataupun yang non YTB, mereka bawa keluarga. Gitu. Jadi itu nanti mungkin kalau ada yang berminat nanti saya langsung kasih nomor ini aja, nomor mahasiswa yang tadi bawa keluarga itu nanti welcome, bisa bisa tanya-tanya. Tapi jauh lebih murah daripada ini gitu ya, daripada Eropa misalnya atau daripada apa namanya misalnya apalagi Amerika kan perlu insuran dan seterusnya, agak susah. Nah, Indonesia ini dengan Turki ini relatif lebih mudah. Turki ini menerima orang Indonesia. Saya nggak tahu, mungkin karena juga Kardesh gitu ya, apa sahabat gitu ya. Beda dengan beberapa negara lain yang agak susah masuk ke Turki. Tapi Indonesia itu relatif friendly, Turki ini dengan orang Indonesia. Bahkan ya mungkin teman-teman banyak tahu di sosmed kan, banyak yang menikah gelin istilahnya. Gelin itu orang wanita Indonesia dengan orang Turki kan, banyak yang menikah tuh. Kalau datanya lumayan banyak juga itu. Artinya kalau pertanyaannya itu bisa dan tidak mahal. Bahkan kalau contoh saya ini, saya bawa keluarga, mungkin saya beda ya karena kan saya mungkin mengajar di sini. Tapi keluarga bikin ikamet sendiri dan bayar insurans. Tapi cuma habis berapa kemarin? Saya bawa 4 anak. Mungkin sebagai informasi untuk yang belum tahu, saya punya 6 anak, 2 anak yang besar di Indonesia sekarang di pesantren. Karena jadi saya nggak bawa, tapi yang kecil saya bawa ke sini. Nah itu kan mereka perlu ada insurans dan seterusnya. Tapi kemarin Mei saya habis berapa gitu? 400 tele itu kalau saya ya. 400 tele itu berarti sekitar 200.000 per orangnya gitu. Jadi sangat terjangkau. Nah, kalau yang mahasiswa yang bawa keluarga itu lebih mahal, tapi tidak mahal banget. Kalau nggak salah 1,5 juta kalau nggak salah. Kan kalau istri beda dengan anak lebih murah gitu. Jadi terjangkau, relatif terjangkau. Beda dengan Eropa yang insurannya berapa dan seterusnya ya. Saya nggak tahu tuh, tapi mahal kan, relatif mahal. Itu mungkin bisa menjawab Mas Dika. Oke. Baik, Pak. Mungkin kita sambil lanjut kali, Pak. Ini udah ada beberapa Baik, pertanyaan nih. baik. Nah, Nih, kemudian yang lainnya, teman-teman, tentu kalau profesor, jadi gini, memang salah satu kelemahan ini beberapa negatif, tapi mungkin jadi peluang juga. Teman-teman begini, di Turki ini bahasa Inggris itu relatif, mungkin 10% atau 20% lah mungkin ya orang Turki yang bisa bahasa Inggris gitu. Termasuk juga saya kan mengajar bahasa Inggris nih, kelas Inggris. Saya nggak bagus-bagus amat sebenarnya bahasa Inggris saya, tapi kan mungkin kalau dengan orang Turki mungkin eh, apa namanya relatif sedikit yang paham bahasa Inggris. Itu mungkin kelemahan, tapi sekaligus peluang. Kenapa peluang? Contohnya Erasmus, teman-teman. Erasmus itu jadi banyak kompetisinya tidak terlalu ketat gitu. Makanya orang Indonesia tuh banyak yang dapat Erasmus. Kenapa? Karena kesempatannya peluangnya besar karena mereka pada nggak ikutan gitu. Paham nggak teman-teman? Nah, demikian juga dosen-dosennya, hoja-hojanya. Hoja itu panggilan profesor, di sini tuh namanya hoja. Hoja. Dia untuk ngeplay Erasmus Horizon itu yang research grant itu relatif tidak ini gitu ya, karena mungkin tadi itu salah satu mungkin kendala bahasa atau mungkin belum familiar atau apa. Kecuali yang lulusan S3-nya dari Amerika, dari Eropa, mereka ya rajin lah. Tapi kalau yang lulusan lokal ya cenderungnya inilah. Dan oleh karenanya misalnya peluang misalnya untuk saya yang saya mau apply proposal research grant seperti itu. Nah, dan jadi itu karena kita sudah integrasi dengan Eropa. Misalnya Turki ini bagian dari Eropa. Makanya itu beberapa pengalaman lah. Misalnya di sini di Sakarya ini ada 30-an tuh yang dapat Erasmus. Itu lumayan lumayan banyak gitu. Sejumlah itu. Kalau totalnya mungkin ratusan ada. Mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki itu ratusan ada yang dapat Erasmus. Gitu, baik itu yang kuliah 1 semester atau yang internship gitu. Jadi peluang-peluang termasuk juga ini untuk yang tadi calon akademisi ya. Di sini kan dosen harus S3, bukan kalau di Indonesia kan S2 minimal. Nah, di sini ini karena kampus-kampus Turki itu sekarang internasionalisasi 2-3 tahun ini, maka mereka juga perlu banyak dosen-dosen internasional gitu. Tapi tentu yang publikasinya bagus, performa publikasinya bagus. Artinya ya sangat mungkin teman-teman yang belum punya dan S3 jadi dosen, itu beberapa kampus ini memerlukan dosen internasional gitu. Jadi dari sisi itu menurut saya itu kesempatan bagi kita, terutama yang memang bagus performa publikasinya. Makanya saya bilang kalau kayak Izra tadi ya, Izra itu
Ya sangat mungkin kalau ini, tapi kan masalah PNS ya. Tapi kalau yang belum punya NIDAN atau mungkin bisa ini itu mungkin ya atau mungkin Mas Dika nih boleh juga kalau ada apa namanya ininya passionnya di akademik itu welcome juga. Artinya begitu teman-teman. Yang perlu saya state di sini begini, kalau kampus swasta itu mahal karena bayarnya itu dolar biasanya. Misalnya apa di Istanbul ada IZU, kalau ekonomi Islam Istanbul Sabatin Zaim itu swasta di bawah si yayasannya Erdogan, anak Erdogan, Bilal Erdogan. Ada namanya Ibnu Khaldun, ada pokoknya beasiswa yang swasta itu mahal biasanya karena swasta dolar bayarnya semesterannya tuh. Tapi kalau negeri itu cenderung murah. Jadi kampus-kampus negeri di Turki itu cenderung murah. Nah, memang kualitas terus terang diakui belum sebagus misalnya Eropa kita sebut. Tapi makin sini makin bagus karena mereka didorong untuk internasionalisasi. Makanya welcome dosen-dosennya mereka sekarang dari mana diambil di hire gitu ya. Karena untuk itu dan tapi dari sisi biaya itu relatif murah, gitu, apalagi kampus negeri. Nah, itu makanya kesempatan. Jadi mungkin ini teman-teman ada yang tahu, sudah tahu atau ada yang belum tahu bahwa tadi ada yang contoh lebih murah dari Indo. Betul. Lebih murah dari Indonesia semesternya tadi hanya itu S3 juga sama teman-teman. Jadi S2 S3 sama segitu, 10.000 tele per Hmm. semester. Let's say kalau S2 nih ya, ini ada S1 mau S2, berarti kan cuma 4 semester, berarti kan cuma 40.000. 40.000 berarti kan sekitar 15 jutaan itu selesai. Dan bisa hanya 3 semester sebenarnya teman-teman. Karena yang ini saya mau jelaskan kalau S2 ya. S2 itu kan 2 semester atau 1 tahun kelas, 1 tahunnya itu tesis. Tesis itu nggak mesti di sini, bisa di Indonesia, bisa bisa pulang, bisa online itu bisa. Gitu. Atau bahkan bisa hanya 1,5 tahun kalau ngerjain tesisnya hanya 1 semester bisa. Nah, kalau S3 itu paling cepat 4 tahun, paling lama 6 tahun. Nah, jadi tapi 1 tahunnya kelas, nah sisanya itu disertasi. Tapi ya relatif inilah apa namanya tidak terlalu inilah gitu ya. Sisanya 2,5 tahun lah itu untuk disertasinya paling cepat gitu. Jadi teman-teman dari sisi itu mungkin untuk yang belum tahu, saya mengundang teman-teman untuk ikut gabung. Paling tidak nanti sekarang nih, terutama sebulan terakhir ini, karena saya baru kemarin dikumpulkan oleh rektor di sini, semua dosen luar, ada 30-an, dosen-dosen dari Palestina, dari Kanada, dari India, dari Pakistan, dari Iran, dari Azerbaijan. Itu sekarang kita mulai dipush untuk tadi mendapatkan sebanyak-banyaknya grant-grant riset gitu ya, terutama dari Eropa, dari Erasmus Horizon itu. Selain dari dalam negeri, TUBITAK namanya, itu Kemendristekdikti atau BRIN-nya, itu juga saya bisa nge-apply. Saya sama seperti dosen lokal bisa nge-apply itu. Ya tentu saya juga masih adaptasi dan masih mencari ininya apa namanya peluang apa aturan mainnya gimana, tapi saya sangat optimis karena saya memang passionnya di riset, saya passionnya di apa namanya bagaimana mendevelop anak-anak muda juga untuk tadi bisa juga apa namanya menjadi ya peneliti, akademisi, kerja di ini, tapi dari yang kuat analisis risetnya gitu, dari perspektif mungkin metodologi riset dan publikasi. Dan itu sekarang semua dibutuhkan untuk akademisi itu mau di Indonesia mau di luar, sekarang publikasi itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena kelemahannya di situ akademisi mau di Indonesia mau di luar. Ternyata sama juga. Mau di Eropa, mau di Turki, mau di Arab itu publikasi itu salah satu kelemahan kampus-kampus itu ya itu. Jadi ya yang punya keahlian di publikasi atau di apa tadi metode riset itu sebenarnya sekarang sangat dibutuhkan lah. Bukan cuma di Indonesia tapi di mana-mana. Itu aja mungkin Ah, teman-teman Mas Dika secara ininya pengantar aja. Nanti mungkin kalau ada Oke, pertanyaan mau enggak? tadi ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak Am. Ya Tadi silakan. ada pertanyaan untuk yang S2 Pak. Itu tadi kalau masalah biaya, tadi udah dijawab Pak Am ya, Mas Ahmad ya. Untuk S2 Islamic Economic and Finance, wajib tesis nggak Pak? Atau ada alternatif gitu ya? Atau ada track selain tesis? Baik, teman-teman kalau ada tezle, ada tesis. Tezle itu berarti dengan tesis berarti tanpa tesis. Tapi setahu saya kalau international program itu harus harus tesis disertasi. Oke. Justru gini, teman-teman kan sekarang kan banyak problemnya itu ada apa?
terutama anak S1 ya, ini kan takut dengan skripsi, takut dengan tesis disertasi. Enggak, justru saya itu sekarang ngajarin gimana membuat tesis yang mudah gitu kan. Sebulan selesai atau ini. Jadi justru jangan menghindari tesis, karena justru Anda nanti justru competitive advantage-nya di situ, di publikasi itu gitu. Makanya tadi maksudnya kalau itu pertanyaan itu ditujukan untuk menghindari tesis, itu justru keliru. Justru Anda harus belajar di situ, belajar itu karena mumpung saya di sini gitu. Maksudnya kalau Anda mau ke sini, misalnya nih Mas Izra, saya juga tahu lah Izra ini kan udah bagus, tapi mumpung di sini ayo kita banyakin publikasi lah gitu kan. Mumpung ini gitu kan. Mumpung dan belajar metodologi baru dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau pertanyaan tadi itu memang dua, dibagi dua. Tapi setahu saya kalau international program itu tezil, artinya semua dengan tesis. Begitu, Mas? Baik, Pak. Ini juga ada pertanyaan, Pak. Kalau S1 sama mahal atau lebih murah, Pak, ya, kalau di sana, Pak? Nah, betul, bagus, bagus pertanyaannya. S1 lebih mahal. Di sini itu S1 lebih mahal. Gini, teman-teman. S1 di sini itu biasanya 2 kali lipat atau 3 kali lipat daripada S2. Kenapa demikian? Kalau Indonesia kan sebaliknya ya. S1 murah, S2, S3 mahal. Nah, begini teman-teman. Kalau di Turki itu generally itu S1 itu nggak ada skripsi. Tapi mini skripsi ada namanya bitirme. Mirip tapi ya sederhana lah gitu, tidak seperti skripsi di Indonesia yang lebih sulit. Jadi S1 di Turki itu nggak ada kewajiban publikasi dan nggak ada skripsi gitu, sehingga dalam tanda kutip kurang mendukung kepada peringkat kampus gitu, ke ranking kampus. Beda dengan S2 S3. S2 S3 itu harus ada publikasi. S2 itu harus publish satu, tapi nggak mesti Scopus WOS. Tapi kalau S3 itu harus WOS. Jadi bedanya Indonesia dengan Turki itu, dengan Eropa, kalau Turki itu Web of Science base. Jadi jurnalnya bukan jurnal Scopus, tapi jurnal WOS, Web of Science. Tapi kalau Hmm. Indonesia, mungkin Malaysia itu Scopus kan kita kan. Nah, tapi kalau saya sekarang di sini saya belajar WOS, jurnal WOS. Mana jurnal WOS? Karena kan nggak semua jurnal Scopus WOS, tapi mayoritas sih Hmm. sama ya. Nah, maksud saya itu yang menyebabkan S2 S3 itu lebih murah karena S2 S3 itu memberi dampak kepada ranking kampus gitu, ngasih kontribusi. Tapi kalau S1 itu enggak, makanya kampus Turki itu nyari uangnya dalam tanda kutip itu dari S1 gitu. Lebih mahal. Tapi kalau S2 S3 lebih murah. Itu yang menjelaskan kenapa postgraduate di Turki itu lebih murah S2 S3. Gitu, Mas. Contohnya ya, contohnya misalnya ekonomi Islam. S1 ekonomi Islam di sini lebih mahal daripada S2 S3-nya. S2 S3 kan 10.000, S1-nya berapa belas ribu, 15.000 atau sekarang mungkin naik gitu untuk S1-nya, S1 ekonomi Islam. Nah, satu lagi mungkin di teman-teman ekonomi Islam gini, karena di sini peserta mayoritas mungkin ekonomi Islam. Di Turki itu hanya ada 3 kampus yang ada ekonomi Islam programnya S1, S2, S3. Hanya ada 3 kampus. S1-nya ada, bachelor-nya, master, dan PhD-nya, ya, doctoral program. Satu, IZU namanya, Istanbul Sabahattin Zaim University, itu di Istanbul. Kalau pernah dengar ada Burhan Saiti, Burhan Ulo itu Prof. Burhan itu yang ini. Kemudian yang kedua ada namanya KTO Karatai di Konya, Prof. Murad Cizakca di situ, Prof. Murad, pakar wakaf. Yang ketiga Sakarya ini. Jadi hanya 3 kampus itu yang S1, S2, S3-nya ekonomi Islam ada. Sisanya hanya ada S2, S3 biasanya. Yang ekonomi Islam banyak di Turki. Tapi Marmara apa itu S2, S3. Nah, tapi dari S1 sampai S3 itu cuma 3 kampus. Nah, dari 3 kampus itu hanya Sakarya yang negeri. Yang 2 itu swasta. Gitu. Nah, itu mungkin penting juga untuk diketahui oleh teman-teman ekonomi Islam di Indonesia ya. Kalau mau nyari kampus ekonomi Islam di Turki hanya 3. Kalau yang S1 sampai S3-nya lengkap. Tapi yang S2, S3 banyak banget. Banyak tuh di Istanbul, di Marmara. Oh, banyak. Di Bursa juga ada S2, S3. Jadi mungkin itu bisa menjelaskan mudah-mudahan ke teman-teman. Saya mau sebelum ini saya mau liatin sedikit dulu ini suasana kampus, mungkin teman-teman bisa lihat juga di IG sih ya, Hmm. ininya ya, apa namanya, ya alhamdulillah sih so far saya inilah nyaman gitu ya selama Hmm. ini ininya. Jadi memang suasana hijau kan kalau di Istanbul kan lebih ini ya, relatif lebih crowded lah dan ini, tapi kalau ini nyaman untuk belajar sih, lebih fokus gitu ya, karena
agak susah tempat main gitu. Tapi kalau tempat main ya paling ke Istanbul gitu kan 2 jam 3 jam itu ke sana. Nah ini depannya gitu ya. eh Pinggir danau Sapanjalek namanya Sapanja. Nanti bisa lihat-lihat lah di sini yang lengkapnya apa namanya detailnya lah infrastrukturnya. Tapi kalau menurut saya secara objektif ya, secara objektif teman-teman, kalau infrastruktur sih menang sih. Turki ini menurut saya relatif lebih oke lah, meskipun dari sisi mungkin apa ya hal-hal seperti ya sisi akademik apa itu mungkin perlu beberapa hal perlu di apa namanya ditingkatkan, tapi saya yakin ke depan sih apa namanya kebijakan pendidikan Erdogan ini bagus menurut saya. Contohnya apa? Contohnya S1 sampai S3 mahasiswa mahasiswa OT orang Turki itu gratis sampai S3. Kalau di Indonesia kan hanya sampai SMA ya. Nah, tapi kalau di sini sampai S3 gratis. Gitu. Dan tadi sangat memanjakan mahasiswa atau siswa. Makanya itu benar menurut saya kebijakan anggaran yang fokus ke pendidikan itu benar ke inovasi. Makanya sekarang terakhir kemarin kan Prabowo Pak Presiden apa beli ini ya pesawat, beli pesawat buatan Turki kemarin kan. Kemudian sekarang pertahanan senjata itu termasuk yang ini sekarang baru-baru tuh baru kemarin helikopter apa bikin jadi apa namanya bikin sendiri gitu. Nah, jadi pertahanannya jadi teknik sebenarnya tuh di Turki itu menang sebenarnya eh, dibanding Indonesia ya dibanding Indonesia dan beberapa negara-negara ini. Jadi apa namanya ya tentu kalau ekonomi Islam ya Malaysia mungkin beberapa kasus Indonesia masih menang daripada Turki. Tapi kalau Anda sambil mau kultur beda mungkin di Eropa mungkin juga sambil apa kabur aja dulu gitu ya. Atau mungkin banyak eh, apa namanya cari teman baru, suasana baru mungkin di sini salah satu alternatif. Itu mungkin. Pak, mungkin Di kita sini sambil saya jawabin lagi nih. Nanti siap kalau siap silakan. teman-teman ada yang mau tanya langsung boleh resen, tapi ini ada pertanyaan dari chat juga Pak Am. Ini kalau kemarin kan kita lihat beberapa info tentang Turki terkait inflasi Pak ya. Ini ada dampaknya sih Pak untuk mahasiswa internasional, khususnya bagi yang menerima beasiswa gini Pak. Makasih, bagus pertanyaannya bagus juga. Betul, betul. Ini saya harus jelaskan ini hal negatif sekarang kuliah di Turki. Teman-teman, tahu sebelum COVID itu murah sekali itu. Saya juga agak agak heran. Ini Eropa tapi murah sekali. Mau living cost, mau belajar, mau kuliah gitu ya. Itu murah sekali untuk internasional, untuk kita ya banci istilahnya. Orang asing ya. Nah, tapi sekarang betul pasca COVID dan kemudian ada gempa besar tuh tahun setelah COVID itu kan. Ada gempa besar di Turki itu. Nah, itu memang inflasi. Sekarang problem kita itu inflasi. Tapi di sisi lain teman-teman, rupiah itu kan karena inflasi jadi rupiah semakin kuat. Jadi dulu tuh rupiah tuh 1 lira itu berapa sih? Eh, satu li- se- satu saya lupa lagi. 1 lira 1.000 ya. Tapi sekarang jadi 400, apa ya, sekarang 400. Jadi artinya rupiah itu semakin kuat. Jadi kalau kita bawa uang rupiah itu semakin banyak beli oleh-olehnya gitu. Jadi memang itu inflasi. Tapi rupiah kalau kita sumbernya rupiah itu semakin kuat. Nah, tapi gini teman-teman. Eh, begini. Ini sekarang kita perlu perlu realistis. Oh saya mau nih, ininya murah lah kalau dari sisi biaya pendidikan dibanding kampus Indonesia misalnya. Tapi pesawatnya, living cost-nya, kan gitu kan? Kan gitu ya. Nah, ini saya mau jelaskan sekilas lah. Generally, secara umum lah, saya kan mungkin setahun di sini dan tanya-tanya ke mahasiswa. Jadi, kalau mau irit banget ya, itu sebulan gitu ya, living cost-nya itu mungkin 5.000 lira bisa tuh. 5.000 lira itu artinya berapa? 5.000 kali 4, 2 juta gitu. 2 juta, 2,5. Itu kalau mau irit banget. Tapi kalau standarnya ya mungkin 3 juta 4 juta lah 4 juta cukup insya Allah itu sudah rumah udah sewa rumah ya flat biasanya bareng-bareng sama siswa sudah makan sudah apa 4 juta lah per bulan sekarang 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 setelah inflasi ini gitu ya insya Allah itu cukup tuh 4 juta sebelumnya murah sekali sebelumnya mungkin hanya 1 juta itu 1 juta itu sudah sangat cukup dan ini sebelumnya tapi sekarang kira-kira segitu tapi kalau mau irit gitu ya itu bisa tuh 2,5 itu bisa per bulan. Nah, tentu kalau yang bawa keluarga kan tinggal dikalikan, tapi
ya inilah ini untuk yang sendiri. Makanya saya nggak tahu Mas Izra nih sendiri dulu kayaknya berangkatnya. Nanti kalau ada peluang-peluang ini mungkin bawa keluarga tahun keberapa mungkin gitu ya. Sambil apa namanya mungkin ajak jalan-jalan teman apa keluarga dan anak. Tapi betul Mas sekarang itu salah satu Hmm. problem kita. Living cost-nya mungkin relatif naik. Nah, kalau ditanya berapa tadi sekitar gitulah. Amannya ya 3,5 4 juta per bulan. Itu sudah semua itu di luar Hmm. semester. Karena kalau di sini apa kuliah itu nggak ada uang awal, uang Semester Pak masuk, ya. uang pangkal, nggak ada uang pangkal. Jadi Hmm. langsung semester gitu. Jadi langsung Semesteran. kalau di Indonesia kan misalnya saya dulu di Airlangga itu kan langsung semester gitu. Semester aja. Hmm. Oke. Mungkin. Baik Pak Am. Ini juga ada pertanyaan nih. Kalau yang S2 Pak, itu memungkinkan nggak pakai sambil part-time di Turki? Atau kan kalau beberapa negara Eropa itu kalau mahasiswa visanya nggak boleh boleh kerja, kadang ada cuman boleh terbatas berapa jam gitu per minggu. Kalau di Turki gimana Pak? Betul. Bagus juga pertanyaannya. Betul sekali. Jadi gini teman-teman. eh Begini sekarang itu tapi ini jadi problem juga pada akhirnya ke mahasiswa gini terutama masa S1 ya dia masa S1 itu kan mungkin baru lulus SMA jauh dari keluarga terus ke sini di sini wah main apa kan gitu ya terus kemudian dari uang sampingan muda UMR-nya ya sekarang itu berapa 20 ribuan UMR itu jadi ya sekitar ya 7 juta 8 juta lah. Jadi kalau cuma garson apa itu sudah bisa nutup tadi kalau biaya kuliah semesteran S2 S3 gitu sebulan kerja itu berarti kan sudah bisa 1 tahun gitu kan kalau semacam gitu ya sederhananya kan begitu teman-teman. Dan itu tapi sekarang penyakitnya adalah itu sekarang itu mereka jadi lebih senang kerja daripada kuliah. Saya sebenarnya kurang rekomendasi. Makanya sekarang saya mau arahkan ini ke jadi asisten peneliti. Tadi saya mungkin bikin proposal, ajak ini untuk dapat grant. Jadi dapat nyari nyari sampingan tapi sebagai akademik gitu loh, teman-teman. Jadi Erasmus itu kan euro itu. Jadi nah ini saya mulai naik kelaskan akademiknya. Karena sekarang faktanya demikian, Mas. Faktanya itu sekarang malah jadi kerja dan jadi guide, jadi apa just tip. Nah, itu keliru menurut saya itu keliru. Iya. Itu Mas. Jadi dan seperti visanya boleh tidak boleh di sini tidak seperti Eropa yang lebih ketat. Mungkin ke depan Iya. sepertinya akan diperketat tapi belum sekarang. Jadi Hmm. faktanya sekarang bisa gitu, bisa sampingan tuh bisa bisa banget Oke, gitu. baik Pak Am. Ini penting soalnya, tapi Pak Am tadi menekankan ya, kalaupun mau mendapatkan penghasilan tambahan, lebih baik dari jalur akademik gitu ya, jadi riset dan jadi asisten riset dan seterusnya. Saya jujur ada beberapa santri saya tuh Pak Am yang kayak gitu Pak Am. Dan benar kata Pak Am, kuliahnya nggak jadi selesai. Jadi bolak-balik bawain barang, jasip dan seterusnya gitu terus ya. Oke, ini ada pertanyaan mungkin salah satu pertanyaan penting juga terakhir. Nanti teman-teman kalau mau follow up bisa juga tanya langsung ke Pak Am melalui sosial media beliau di Instagram dan lainnya. Tapi ini Pak Am ini penting nih untuk pertanyaan tentang beasiswa Pak. Ini kan Pak Am punya banyak mahasiswa, ada yang beasiswa dan non beasiswa. Nah mungkin yang untuk beasiswa Pak Am yang S2 ataupun S3 terutama mereka yang dari Indonesia, apa kira-kira saran Pak Am kalau pengen dapat beasiswa ke Turki seperti mahasiswa Bapak yang S2 S3 ini apa yang harus dipersiapkan oleh mereka gitu Pak ya agar bisa punya value proposition gitu ya bisa stand out ketika apply beasiswa ke Turki mungkin terutama YTB yang paling populer. Silakan Pak. Baik, makasih bagus. Saya juga baru tahu Mas. Jadi Tubitak itu kayak Erasmus tapi yang lokal di Turki ini. Itu ternyata ada juga selain YTB. Kan saya tahunya juga YTB kan. YTB itu kan yang mayoritas orang Indonesia tahu tuh kalau scholarship YTB dan itu ya cukup bagus lah. Itu juga sebenarnya politik pendidikan Turki itu. Dia ingin menjadi apa New Ottoman kan. Jadi makanya menarik sebanyak-banyaknya dari mahasiswa asing dari negara-negara Islam dari OIC countries bahwa saya ini pemimpinnya negara Islam semacam begitu kan gitu. Itu juga YTB itu kan ada politik pendidikan sebenarnya itu semacam begitu. eh Ya, tapi mungkin teman-teman sudah tahu nanti setiap Januari Februari, tapi persiapannya harus lebih awal. Kemarin ada beberapa yang mahasiswa saya di Tazkia ada 2 orang 3 orang yang lulus tuh kemarin tahun lalu. Sekarang kemarin saya beberapa ngasih rekomendasi juga lah untuk yang YTB ada belasan orang, belum diumumkan sih. Nah tapi gini, selain YTB tentu nanti
ada forumnya. Nanti kalau mau tanya boleh juga. Banyak sih sekarang forum YTB ya, yang dibuat PPI Turki banyak. Nanti saya kalau mau itu bisa nanti saya berikan linknya dan seterusnya. Tapi teman-teman ada juga yang lain kayak Tubitak itu ternyata banyak juga beasiswa S2 S3 yang non YTB. Itu artinya bulanan, monthly stipend fee. Ya itu sangat lumayan, 6.000 7.000 itu jadi tanpa perlu kerja itu sudah cukup untuk living cost. Jadi tinggal misalnya nanti untuk nyari semesterannya gitu kan. Itu ternyata banyak dan saya baru tahu sekarang ini. Makanya sekarang saya ini sebelum 2 bulan ini Mas Dika, saya sedang mendalami serius tentang Tubitak dan Erasmus Horizon. Serius tentang gimana proposalnya dan seterusnya, apa ininya, minimum ininya gitu ya, prasyaratnya dan seterusnya. Karena ini penting sekali karena banyak yang belum tahu. Nah, kebetulan saya adalah satu-satunya dosen Indonesia di Turki gitu ya. Bukan cuma di saya tapi di Turki. Jadi saya punya akses itu. Jadi saya sekarang dengan bentuk research cluster ini baru Mas Izra, ini juga ini baru nih. Saya bikin research cluster sekarang, research group di sini, teman-teman mahasiswa S2, S2 S3 dan eh, outputnya bikin proposal. Kalau goal, mereka jadi ikut di grup itu, di grup itu nanti bisa ikut gitu. Dan itu menurut saya peluang sekali. Nah, jadi selain ITB ada Tubita dan ada beberapa yang lain sebenarnya. Apalagi kalau Erasmus, kalau bicara Erasmus kan dalam euro itu, jadi itu ini kan nggak seberapa sebenarnya. Ya tadi semesteran yang tadi 10.000 itu ya itu kan relatif murah lah gitu ya, murah. Jadi tadi kalau hanya dengan kerja sebulan pun itu sudah cukup gitu, apa namanya, setahun itu gitu kan, tinggal mikirkan nanti living cost dan seterusnya. Nah jadi kalau tadi ini nanti link-linknya teman-teman mungkin bisa di ini ya, tapi kalau mau YTB biasanya persiapannya setahun sebelumnya biasanya, jadi jangan mepet-mepet seperti itu. Nah terakhir sekali Mas Dika gini, teman-teman, saya diberikan privilege bagi yang mau terutama ke Sakarya ya, bukan ke kampus Turki lain. Saya bisa ngasih LOA. Nah, ini penting. Ini LOA. Jadi terutama S2 S3 ya. Jadi kalau mau ke sini ISEFAM itu saya bisa langsung tanda meskipun ya kalau sekarang mungkin ininya sih ke direktur dulu, ada namanya Hakan Aslan. Biasanya beliau. Tapi kalau ini saya bisa juga ngasih LOA itu. Jadi istilahnya masuk ke Sakarya ini bisa dua, bisa reguler itu bulan-bulan ini Juni, Juli, Agustus ini, atau bisa kapanpun, misalnya Desember, Januari itu bisa itu. Jadi nanti masuknya pas di Februari gitu. Nah itu melalui LOA itu, LOA dari profesornya. Nah itu untuk itu nanti saya bisa sekali. Jadi misalnya nanti mau kapan di tengah-tengah, di akhir ya itu bisa. Jadi bisa langsung masuk di tengah-tengah gitu. Ya tentu ini ya Baik, ekonomi Pak. Islam ya. Saya kan ekonomi Islam, terus kemudian Sakarya. Jadi kalau mau di Marmara ya nggak bisa kan, kan saya nggak di situ. Tapi kalau di Sakarya dan ini welcome gitu. Dan di sini tadi 700-an mahasiswa Indonesia. Jadi dari sisi adaptasi relatif lebih mudah sih. Banyak itu yang ini apa namanya, yang tidak inilah gitu ya, nggak perlu khawatir karena kan beberapa kampus di Turki itu ada yang masih sedikit, misalnya di mana itu masih hanya 10 orang, itu kan Baik. mungkin problem juga ya kan dari sisi Hmm. bahasa apa, tapi kalau di sini ada 700 teman-teman, paling banyak di Turki kalau kalau yang belum tahu. Oke, Itu baik Pak mungkin Am. yang mau jam Ya, 9 ya. iya. Nah, itu teman-teman nanti saya akan share link sosmed dan email Pak Am. Nanti kalau teman-teman tadi tertarik, misal nih yang pengen dapetin LOE, nanti gimana follow up-nya silahkan. Tapi yang menarik Pak Am perlu juga teman-teman tahu komitmen Turki untuk leading di sektor ekonomi dan keuangan syariah, termasuk di organisasi internasional ya. Misal kayak sayap organisasi risetnya OIC pun kantornya di Turki ya, kayak SESRIK Betul, dan seterusnya. betul, Terus betul sekali. itu banyak sekali itu di Turki gitu ya. Jadi itu juga Betul. kelihatan gitu ya, memang pengen menggerakkan anggota-anggota OIC ini juga untuk situ. Dan direktur eksekutifnya orang Turki semua, kayaknya dia ex officio dari pemerintahan Turki gitu Pak ya. Satu lagi Mas, satu lagi Ya, Pak. terakhir. Sekarang kalau bicara ekonomi Islam, sekarang kan yang istilahnya well known ya, ya ada Prof. Kabir Hasan kalau yang di akademisi. Tapi kan di luar itu ada sekarang yang paling istilahnya nomor satunya lah, akademisi profesor global kan ada Prof. Mehmet Asutai, ya Hmm. kan, ada Prof. Faruk Aisan, Ahmad Faruk Aisan, Sam, itu itu di HBKU Qatar tapi orang Turki. Prof. Mehmet. Turki. Jadi sebenarnya sekarang dari sisi itu tuh udah mulai, Pakistan kan sebenarnya kan Pakistan ya kan siapa Hmm. dulu kan, mungkin generasi sekarang ini sudah ini
Jadi mereka itu kan bukti serius tuh, serius sekarang expert akademisnya juga dari sini gitu. Itu saya apa menganalisis sekilas, oh inilah gitu kan. Apa namanya, ada skala Turalay Kans, kalau di INSAFE itu ada Turalay Iya. Kans tuh. INSAFE Prof Turalay, terus itu kan Turki juga, nah ada beberapa. Jadi memang kalau faktanya di sini masih masih perlu di ini sih, masih perlu dikembangkan, tapi itu politik tadi kayak Hmm. Comcech, Sesrik, Serik. OIC, dan yang ekonomi Islam yang saya tadi, yang apa istilahnya, Hmm. beberapa ininya ya, bidang-bidang khususnya kan, underbownya itu kan hampir semua di Istanbul, kalau nggak di Ankara, di mana kan gitu. Jadi Iya. itu juga salah satu politik itu tuh kan, politik ekonomi Islam kalau dari sisi itu. Gitu. Jadi ya mungkin layak diperhitungkan lah. Tentu kalau Indonesia mungkin yang Malaysia lebih dekat, dan tentu itu lebih maju kalau dari sisi ekonomi Islam. Tapi kalau suasana baru, yang lebih tadi mungkin barat gitu kan kalau di Istanbul ya jangan aneh kalau yang belum pernah ya, itu seperti Eropa lah. Mungkin kalau summer begini tersebar terbuka itu ini gitu kan. Jadi ya nah kalau yang mau seperti itu ya mungkin di sini tempat yang pas. Dan satu lagi tadi, mumpung ada profesor yang bagus di sini gitu kan, di Sakarya ini. Saya mah maksudnya masih bisa gitu ya. Jadi silakan Ya. apa namanya, mungkin jadi pertimbangan. Terima kasih Mas Ah. Dika dan teman-teman. Oke, makasih Pak Am untuk informasinya. Teman-teman sekalian ini juga webinarnya kan info session ya. Jadi info-info basic bagi yang tertarik nanti boleh follow up. Nanti kami akan share informasi sosmed dan juga email Pak Am. Jadi teman-teman bisa follow up apa yang ingin di follow up daripada diskusi ini. Tadi Pak Am highlight beberapa hal kenapa Turki jadi menarik dan kenapa Sakarya bisa jadi salah satu alternatif yang patut teman-teman pertimbangkan ya, ingin melanjutkan studi S2, S3 di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Turki gitu ya. Dan juga tadi ya, ini jarang-jarang kalau saya di LPDP itu kan sering banget nyariin LO itu susah. Ini Prof asisten apa AM-nya langsung bisa ngasih gitu ya. Jadi ini bisa lebih apa ya, tentu dengan requirement yang nanti ditetapkan. Itu teman-teman sekalian, terima kasih sudah join di info malam ini. Ini motivasi kami ingin memberikan informasi awal aja kepada teman-teman. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan boleh saling berbagi informasi di grup, chat di grupnya akan dibuka. By the way, di grupnya itu sebenarnya ada 80-an orang, Pak Am. Berarti banyak yang tertarik juga ini. Nanti kita bisa buka chatnya untuk bisa kalau ada hal yang ditanyakan, nah nanti bisa sharing-sharing informasi di sana. Terima kasih. Sekali lagi yang ucapkan ke Pak Am, kepada teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Semoga cita-cita kita semua untuk melanjutkan studi S2, S3 diberkahi oleh Allah dan dimudahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Am, rekan-rekan peserta sekalian. Terima kasih Mas Dika dan teman-teman. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.